Selamat datang kepada paduan suara Gema Sangkakala GKI Beringin, Semarang yang pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dan akan memeriahkan suasana kebaktian pada pukul 9.30 WIB. Kiranya persembahan pujian yang akan dilantunkan boleh memberkati setiap umat yang hadir dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa memperlengkapi paduan suara Gema Sangkakala GKI Beringin, Semarang dalam melayani dan mempermuliakan namanya. Warta Lisan Minggu 1 Juni 2025. Kebaktian GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Timothy Setiawan dari Jemaat GKI Beringin Semarang. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Medarman Sebuah. Bakal Jemaat Winong Sari dan Kesenet dilayani oleh Bapak Sukirno Ngudi Yuwono. Persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk tabungan pembangunan Bina Kasih. Yang berikutnya mengharap kehadiran ibu-ibu anggota atau simpatisan Persekutuan Naomi dalam acara persekutuan pada hari Kamis 5 Juni 2025 pukul 4:30 sore di Gedung Bina Kasih. Dress code batik kuning atau coklat. Yang berikutnya, pada kebaktian hari Minggu 8 Juni 2025, dalam rangka kebaktian Pentakosta akan diadakan pengumpulan unduh-unduh untuk mendukung dana sekolah Kristen. Amplop persembahan unduh-unduh dapat diambil di meja depan dekat pintu masuk gereja. Atas perhatiannya dan dukungan anggota jemaat simpatisan, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya, jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu 22 Juni 2025 pukul 1 siang di GKI Wonosobo bakal Jemaat Genting Sari akan dilayangkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Pendeta Obacan Nantana Elekantopesi antara Saudara Gloria Aditya Mahardika, putra dari Bapak Ibu Stefanus Piono, dan Saudari Widya Ari Sabatini, putri dari Bapak Ibu Sukirno Ngudi Juwono. Mohon dukungan anggota jemaat simpatisan. Terima kasih. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Umat yang terkasih Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rindu untuk bersekutu dengan jemaat umatnya. Untuk itu, mari kita sambut persekutuan dengan Allah dengan bangkit berdiri.
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan ketika kami dari GKI Beringin dapat melayani bersama saudara-saudara di kebaktian Minggu Paskah yang ke-7. Tema hari ini adalah dipersatukan untuk diutus. Suatu ketika dalam perjalanan menuju kayu salib, Yesus berdoa kepada para pengikutnya, pada orang percaya, dan dalam kerinduannya Tuhan berpesan agar umat percaya untuk menjadi satu dan bersedia diutus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21 demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Berikan semuanya, bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Bapa Surgawi, setiap hari kami menerima anugerah yang baik dari Tuhan. Kami mempunyai kesempatan untuk kami jalani. Kami memiliki tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terlebih lagi banyak berkat yang baik yang membuat kami hidup sampai sekarang ini. Ya Tuhan, tidak berkesudahan dan tidak terhitung banyaknya anugerah yang kami terima silih berganti dalam kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari di balik semua berkat yang kami terima, terkadang terselip sungut-sungut, terselip rasa tidak bersyukur. Kami selalu saja mencari-cari celah untuk meminta sesuatu yang seharusnya bukan menjadi milik kami. Kami tidak sabar menunggu jawaban akan permohonan kami, dan seringkali akhirnya kami berpaling dari Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai,
Tangan kami berlaku tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Pikiran kami liar, tidak karuan. Mulut kami pun mengoceh, tidak terkontrol. Kami mohon ampun ya Tuhan, ketika di dalam kehidupan ini, ketika Engkau begitu banyak memberkati, tetapi kami justru tidak melakukannya, tidak mensyukuri itu dengan tindakan-tindakan yang baik. Kami justru menyakiti hati Tuhan dengan banyak hal yang kurang baik, yang kurang berkenan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon ampun. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mau ketika kami menyadari bahwa itu sebagai sebuah kesalahan, ataupun kami takluk kepada sebuah sistem masyarakat, sebuah kebiasaan masyarakat yang membuat kami juga tidak berdaya untuk melawan ketidakbenaran atau ketidakadilan. Ampuni kami Tuhan ketika kami juga di dalam persekutuan kami seringkali juga tidak bersyukur, tetapi kami seringkali mengeluh dengan persekutuan kami juga mengeluh dengan keluarga kami, dan mengeluh dengan banyak hal yang sebenarnya Tuhan sediakan bagi kami untuk bertumbuh. Ya Tuhan, terakhir kami juga mau mengaku dosa sebagai gereja-Mu yang seringkali juga bukannya berpadu, bukannya menjalin kesatuan dengan sesama tubuh Kristus, tetapi kami bersaing, dan bersaingnya juga dalam semangat untuk saling menjatuhkan. Kami mohon ampun ya Tuhan ketika sebagai gereja kami belum maksimal menjalankan tugas kami sebagai garam dan terang di kota Wonosobo. Kami belum secara sepenuh hati melakukan yang terbaik untuk kemajuan Injil di daerah ini. Ya Tuhan, sebagai gereja kami mau mengaku dan menyadari bahwa sesungguhnya seringkali kami juga bermain aman, bermain tempat yang sudah kami kuasai. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, panggilan kami sebagai gereja adalah sebagai laskar Kristus, di mana kami harus sedemikian mungkin, semaksimal mungkin untuk mengabarkan Injil di tengah dunia kami saat ini. Inilah doa-doa pengakuan dosa kami sebagai pribadi dan juga sebagai gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan mengampuni segala dosa kami dan memperbarui kami supaya kami semakin serupa seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oleh kasih-Nya yang kudus.
kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 38 sampai 39. Demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang teman yang lain, itu kehendak Tuhan bagiku. Hiduplah dalam damai, seorang teman yang lain, itu kehendak Tuhan bagiku. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku. Dasar percaya yang ku punya atas doa yang teguh, hidup dan matiku tentram. Rahmat-Mu Tuhan ku genggam, hidup dan matiku tentram. Rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Silakan duduk. Mari kita awali pemberitaan firman dalam doa. Bapa, sesaat lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan, telinga kami telah terbuka. Bukalah pikiran dan hati kami, supaya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Lembutkan hati kami yang keras ya Tuhan, supaya seperti tanah yang gembur, benih ini akan ditanam
sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Engkau kuasai hamba-Mu ini sepenuhnya di dalam kuasa-Mu, supaya apa yang disampaikannya adalah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama kita diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka kepadanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka." Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
kedua diambil dari Wahyu 22 ayat 12 hingga 21. Wahyu 22 ayat 12 hingga 21. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya, hendaklah berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurungkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia bersaksi yang tentang semuanya ini, berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka,
dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Saya membawa rombongan dari GKI Beringin, Paduan Suara Gemah, dan jujur pagi ini adalah godaan besar untuk kami. Ya, tadi pagi bangun pagi-pagi subuh ya, udaranya dingin, biasanya kalau di Semarang panas. Wah, siang ini nggak kalah godaannya. Habis makan, jalan-jalan keliling Bapak Ibu ya. Semoga kami tidak tergoda untuk tertidur. Ya, kami dari GKI Beringin Semarang sangat bersyukur boleh bergabung melayani di sini saudara-saudara. Saya Pendeta Timothy Setiawan. Dan tema hari ini adalah dipersatukan untuk diutus. Apakah bisa menggunakan slide? Ya, ini belum masuk soalnya ya. Oke, pertanyaan pertama. Semoga slide-nya bisa sudah persis seperti ini ya. Oke, ini oke. Pertanyaan pemancing saudara-saudara untuk tema kita hari ini ya. Dipersatukan untuk diutus. Ada dua diksi di situ ya. Dipersatukan dan juga diutus, dipersatukan, dikumpulkan. Oke. Pertanyaan pemancing. Saudara-saudara senang beribadah atau berjemaat di gereja besar atau gereja kecil? Kalau ibadah minggu nih, wah langsung ya udah tahu jawabannya. Oke. Gereja besar. Tadi pagi kecil. Sekarang besar. Gimana sih? Aduh. Tidak konsisten, tidak konsisten, ya. Oke, saudara-saudara, ya lebih suka yang mana ya? Maksudnya ketika pergi ke sebuah kota, nggak di Wonosobo, kan saudara-saudara GKI ya, tentu GKI garis keras gitu ya. Kemana-mana carinya GKI. Tapi kalau saudara-saudara misalnya pergi ke satu tempat atau menjadi turis atau misalnya pindah kota untuk belajar, untuk bekerja, biasanya yang dicari gereja besar atau gereja kecil? Besar. Coba yang paduan suara diem dulu ya. Ya, saya tanya yang GKI Wonosobo, besar atau kecil? Kecil? Benar. Wah, pendiam sekali nih ya. Oke, besar ya rata-rata. Oke, ya saudara-saudara, rata-rata kita semua itu kalau ditanya seperti ini, maka jawabannya lebih suka gereja besar. Karena gereja besar itu dianggap berhasil. Dalam arti jumlah yang besar, pasti ada sesuatu dong, nggak mungkin jumlahnya segini kalau pelayanannya biasa-biasa aja. Minimal di dalam khotbah minggu, yang khotbah juga nggak biasa-biasa aja. Berani mengeluarkan lebih besar untuk mengundang pendeta yang besar, begitu ya, dan lain sebagainya. Entah ada kegiatan-kegiatan yang bisa membangun dan lain sebagainya. Intinya orang menganggap bahwa gereja besar itu akan memberikan sesuatu yang akan membuat mereka mendapat sesuatu. Oke, nah tetapi saudara-saudara, kita harus sadari betul bahwa gereja itu bukanlah arena event. Gereja itu bukan arena kegiatan. Gereja itu bukan tempatnya ngumpulnya kegiatan. Semakin banyak kegiatan, maka dikatakan semakin hidup gereja itu. Belum tentu. Gereja pun juga bukan kantor di mana manajemennya rapi sedemikian rupa, dari depan pintu masuk CS-nya, cleaning service-nya, hotline-nya, bukan seperti itu. Gereja bukan juga pabrik yang punya komoditas otentik untuk hal-hal tertentu seperti handphone dan lain sebagainya, barang elektronik, mobil dan lain sebagainya. Gereja bukan cuman pabrik orang Kristen, bukan cuman itu, atau klub yang berlomba besar-besaran jumlah anggota jemaat. Tetapi sayangnya masih banyak orang yang menganggap gereja yang berhasil adalah gereja yang punya jumlah anggota jemaat
besar. Contoh sederhana, Bapak Ibu kalau ditanya, ya misalnya ke gereja, dan saya paling sering kalau ke gereja itu ditanya begini, kalau pelayanan keluar, jemaat GKI Beringin berapa? Selalu yang ditanya jumlahnya. Jadi ukuran keberhasilan gereja itu kadang-kadang dinilai dari sebuah kuantitas. Tapi saudara-saudara, kita harus menyadari betul, ini kenapa penting untuk saya awali, bahwa gereja adalah tempat saudara bersekutu dengan orang percaya yang dikumpulkan, yang dipersatukan. Baik saudara-saudara yang melihat bahwa gereja ini besar lalu mempersatukan diri, atau gereja berupaya mengumpulkan orang-orang banyak ini lalu diapain. Kenapa saya tergerak untuk mengatakan ini? Dalam pelayanan saya sebelum di GKI Beringin, saya di Bandung, suatu ketika dalam sebuah masa jumlah jemaat kami tidak terlalu banyak, sehingga ada beberapa orang mulai komplain, kok jemaat kita berkurang. Kalimatnya itu, kok jemaat kita berkurang di kota besar. Lalu pertanyaannya, kok jemaat kita berkurang, kemana nih, apa yang harus dilakukan? Lalu mulailah kita berdiskusi, ayo kita bikin ini, kita bikin ini. Tujuannya supaya apa? Supaya anggota jemaat banyak lagi. Kemudian ada seorang penatua bertanya begini, kalau udah ngumpul mau diapain? Tangkap ya pertanyaan saya. Kalau orang udah ngumpul di gereja, kalau saudara-saudara mengumpulkan diri di gereja, kalau udah ngumpul mau diapain? Kalau cuman sekedar ngumpul akhirnya balik lagi soal jumlah kan? Dan kita tahu bukan itu, gereja bukan itu. Maka saudara-saudara, ketika kita dipercayakan, baik saudara-saudara adalah majelis jemaat, penatua, maupun anggota jemaat di tempat ini, bahwa saudara-saudara ketika dikumpulkan di sini, maka ada sebuah misi. Misinya apa? Diutus untuk mengerjakan beberapa hal. Dari bacaan kita ada 4 hal yang mau saya bahas. Yang pertama, ini agak sedikit terkendala ya dari tadi. Boleh next, minta tolong ya. Next. Ya, tantangan gereja masa kini. Tantangan gereja masa kini, kenapa kita harus bersekutu dan diutus? Kenapa saudara-saudara tidak bisa sendirian untuk mengerjakan tugas-tugas gereja masa kini? Yang pertama saudara-saudara, karena adanya tekanan dan penganiayaan dari luar. Bacaan kita berbicara tentang Paulus dan Silas yang suatu ketika mengabarkan Injil, kemudian ada seorang perempuan yang punya kemampuan bertenung lalu mengganggu pelayanan mereka. Kemudian Paulus mengusir roh tenung itu dari perempuan ini. Kemudian ternyata banyak orang yang kehilangan sumber pencaharian, sehingga Paulus dan Silas ini didera dan disiksa sedemikian rupa sehingga mereka tidak istilahnya diintimidasi untuk mengabarkan Injil. Dan ternyata di dalam bacaan kita saudara-saudara, persatuan antara Paulus dan Silas membuat orang yang tadinya tidak percaya, yaitu kepala penjara di Filipi, menjadi percaya. Nah saudara-saudara, persoalan ini, tindakan intimidatif lalu persekusi atas nama agama berlangsung sampai sekarang. Ini baru sekali. Ada yang ikut berita ini? Boleh ngangguk? Nggak ada yang ngangguk? Tahu ceritanya? Tahu. Ya Pak Duan Suara kan tadi udah saya ceritain. GKI Wonosobo ikutin berita? Ada yang ikut, ada enggak ya? Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen juga harus ikut prihatin. Ya. Bahwa di Riau ada seorang anak kelas 2 SD mengalami persekusi, dibully, dipukuli sama kakak kelasnya karena apa? Beda agama. Hari Kamis dimakamkan. Dan ini bukan sesuatu yang enteng. Riau mungkin jauh dari Wonosobo, tetapi pengaruhnya itu jangan main-main Bapak Ibu.
Sekarang dunia pendidikan, dulu sekolah swasta bisa bergerak. Kalau sekarang saya mohon maaf, di Wonosobo kita punya sekolah swasta tapi kesulitan kan? Cari murid kan? Apa yang akan terjadi? Ya pasti akan sekolah di sekolah yang disubsidi. Dan di sekolah yang subsidi itu belum tentu semuanya bisa berpikir sehat dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kekristenan, kalau kita ini hanya asik sendiri, anak saya udah kuliah, udah kerja, udah gak peduli sama anak-anak sekolah, apa jadinya? Ini tantangan pertama. Saudara-saudara tidak bisa tinggal diam terhadap intimidasi ini. Lalu yang kedua, oke. Ya, yang kedua adalah penyebaran ajaran sesat dan tantangan untuk hidup kudus. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 ayat 18b sampai 19 dikatakan begini. Jika ada seseorang yang menambah saja, maka dia akan ditambahkan malapetaka. Kalau sesuatu dikurangi, maka dia akan dicabut dari pohon kehidupan. Bukan sebuah kebetulan di akhir kitab kita, Alkitab kita, kitab Wahyu pasal 22 itu ditutup dengan dosa terakhir, yaitu dusta. Dosa pertama yang dicatat di Alkitab juga tentang apa Bapak Ibu? Paduan suara jangan ngomong. Curang. Ya. Dosa pertama yang dicatat di Alkitab bukan Adam dan Hawa jatuh. Dosa pertama yang dicatat adalah ular berbohong, berdusta. Dan hari ini saudara-saudara, gereja memerangi sebuah hal yang gak kalah berat, yaitu musuh bagi Injil. Yang pertama adalah legalisme, yang kedua adalah liberalisme. Apa itu legalisme? Legalisme adalah aturan yang kaku. Engkau selamat tapi harus begini, harus begitu, dan ada tambahan ini, tambahan itu. Kalau enggak kamu dikutuk, kalau enggak dikasih persembahan, enggak ada berkat. Itu legalisme. Kaku sekali, padahal Injil berbicara tentang kabar baik. Tetapi banyak orang yang malah suka. Kenapa? Alasannya begini. Wah, kalau ke gereja itu saya kayak ditamparin, Pak. Ditamparin kok seneng gitu ya. Ditamparin kok seneng. Gak begitu juga. Legalisme adalah kaku sekali. Yang kedua, liberalisme. Apa itu liberalisme? Sebebas-bebasnya. Kamu mau bikin apa? Sok, ya. Kok sok ya? Silakan gitu ya. Mau having fun? Silakan. Gereja di tempat party? Silakan. Itulah yang seorang pemuda PA saya. Kok aku ada undangan nih kebaktian. Di mana? Di HW. Tahu HW? Holy Wings. Ya, kalau yang di sini nggak tahu, itu klub malam. Tempat joget-joget, ya, tempat minum bukan minum air ya, minuman kelas. Alasannya apa? Kok bisa ya ada persekutuan di tempat begitu? Alasannya Tuhan pengen kita senang. Ini liberal, bablas begitu ya. Nggak begitu konsepnya. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu ada satu sekte namanya COG. Tahu COG? Children of God. Ya. Yang menyatakan kasih dengan free sex. Alasannya apa? Tuhan itu cinta semua orang. Kasihlah semua. Bebas sebebas-bebasnya. Apakah itu Injil? Bukan. Maka saudara-saudara dan saya hari ini berhadapan dengan dua musuh ini. Legalisme dan liberalisme. Dan kalau kita melawan sendirian gak bisa. Kita butuh dibekali. Saudara-saudara itu butuh belajar dan di dalam gereja. Maka dorong majelis jemaat GKI Wonosobo ini untuk memberikan pelatihan pembinaan tentang bagaimana ya pembekalan Alkitab, pendidikan iman, pembinaan supaya ngerti menghadapi situasi zaman sekarang. Lalu yang ketiga saudara-saudara, perselisihan dan perpecahan internal. Ini tantangan gereja. Orang Kristennya sama, bahkan cenderung menurun.
Menurut bilangan Research Center, kalau nggak salah 7,8% 2 tahun lalu, sekarang 77,7%. Kenapa orang Kristen jumlahnya semakin sedikit? Karena program KB berhasil. Ini beneran loh, ya. Program KB berhasil di kalangan orang Kristen. 2 anak cukup. Ini isu sosial loh. Ya. Tapi persoalannya adalah gerejanya makin banyak. Gerejanya pecah gitu ya. Tetapi jumlah orang Kristen segitu-segitu aja. Ini tantangan loh, saudara-saudara, ya. Perselisihan dan perpecahan internal di antara kita. Bahwa Yesus mengingatkan para muridnya untuk kita sekarang ini untuk tetap menjadi satu. Sebuah grafik yang sangat baik menurut saya akan saya bagikan untuk saudara-saudara, bahwa marilah sebagai gereja kita menyatukan diri bukan sekedar hal-hal ini ya, bagian atas. Jadi makin kiri itu makin lemah, makin kanan itu makin kuat. Apa itu friendship, interest, purpose, sama identity? Jadi beberapa komunitas itu mengumpulkan massa itu berdasarkan friendship, pertemanan. Habis dari gereja kita makan bareng yuk. Habis dari gereja kita jalan-jalan yuk ke Dieng. Nah, itu ya. Itu konsep pertemanan. Komunitas yang dibangun berdasarkan pertemanan. Dan berdasarkan pertemanan ini adalah ikatan yang paling lemah. Karena kalau tidak ada apa-apa bisa bubar. Kemudian yang interest itu berdasarkan minat. Kekuatan komunitas yang berdasarkan minat, terbentuk karena minat. Minat paduan suara, suka nyanyi, minat suka motor gede, koleksi motor, suka mainan, segala macam begitu ya. Minatnya untuk PA, pendalaman Alkitab, itu berdasarkan minat misalnya ya. Nah, saudara-saudara akan lebih kuat. Tetapi bukan cuman itu sebenarnya, bahwa komunitas ini juga yang semakin kuat adalah yang berdasarkan purpose. Tujuannya apa? Eventnya apa? Kita mau kegiatan apa misalnya gitu ya. Gereja ini mau bikin apa? Mau arahnya kemana? Tetapi yang terakhir adalah yang paling kuat adalah kekuatan komunitas berdasarkan identitasnya. Siapa kita? Kalau orang GKI, ya dari dulunya udah GKI, maka kemanapun saudara-saudara pergi akan cari GKI juga. Kenapa? Identitas, bangga. Anak muda sekarang cari bicara soal identitas, maka dia carinya bukan gereja gitu ya. Dia carinya komunitas-komunitas yang kecil-kecil gitu ya. Yang biasanya gerejanya pakai CC. Apa tuh CC? Community center, apa center gitu, community gitu ya. Nah, apa saja sih yang dibicarakan di dalam komunitas ini, saudara-saudara? Adanya bonding, adanya ikatan, berbagi pengalaman, adanya nilai-nilai yang dibagikan, juga berbagi kehidupan. Yesus mau bilang begini di dalam doanya, bahwa marilah menjadi pengikutku yang bukan sekedar ikut-ikutan orang, tetapi engkau punya identitas. Jadilah orang Kristen yang punya identitas, saling mengasihi. Kasih identitasnya. Supaya apa? Supaya orang itu mengenal Tuhan melalui identitas itu. Nah, saudara-saudara, seringkali gereja itu pecah karena kita ini belum bisa berbagi kehidupan. Kita hanya fokus kepada bagaimana meningkatkan jumlah, tetapi lupa untuk meningkatkan siapa? Kualitas hidup kita, identitas kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah kenapa kita harus bersekutu? Kenapa kita harus bersatu? Diutus untuk apa? Untuk misi. Tetapi seringkali saudara-saudara, gereja menjadi tidak berkembang karena tidak lagi bermisi. Tidak lagi memiliki semangat misi. Saya ingat ketika masih dalam proses kependetaan, saya menerima masukan ini dari seorang pendeta senior. Dia bilang gini, pada dasarnya orang Kristen itu laskar Kristus. Ingat lagunya?
Aku bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Aku tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, ya kan? Saya laskar Kristus, syakrak dor, ya. Ya, masih ingat ya, saudara-saudara. Walaupun itu lagu sekolah minggu, jawab, tapi lagu itu punya kebenaran yang mendalam. Saudara-saudara dan saya itu laskar Kristus. Tempatnya itu di medan pertempuran, bukan di base camp. Apa yang terjadi ketika selesai perang dunia? Perang dunia itu semua negara bertempur begitu ya. Saling perang, memang banyak korban sih. Tetapi apa yang terjadi? Negaranya dibangun. Kemudian tidak terjadi perang. Tidak terjadi perang. Yang terjadi adalah peperangan di dalam. Negara Timur Tengah diombar-abrik sedemikian rupa begitu ya. Kacau dan lain sebagainya. Begitu juga gereja, ketika gereja tidak lagi punya pelayanan misi. Yang terjadi adalah ribut di dalam. Kalau saudara-saudara tidak lagi punya pelayanan misi, padahal Anda seorang yang dilatih untuk bertarung bermisi, bertempur di medan pertempuran, tetapi saudara tidak bisa bertempur di luar, yang terjadi apa? Bertempur di dalam. Itulah sebabnya gereja pecah. Karena tidak lagi bermisi, tidak punya misi. Bersyukur GKI Wonosobo punya Bajem 4. Luar biasa ya. Keren sih itu. Kami punya Bajem dan Posjem 2 itu udah pusing. Ini 4, luar biasa. Keren. Saudara-saudara, tetapi hati-hati. Jangan sampai saudara-saudara ini stop bermisi. Karena ketika gereja atau saudara stop bermisi, maka yang terjadi adalah saudara membangun menara Babel, bukan kerajaan Allah. Gading siapa yang mau ditaruh di situ? Papan siapa yang mau ditaruh di situ di atas gereja? Apakah salib Kristus atau nama pribadi? Kalau tidak lagi bermisi, jangan-jangan nama pribadi yang muncul di atas, bukan salib Kristus. Marilah kita menjadi tirai yang terbelah. Waspada ketika misi gereja atau saudara sendiri mengerjakan misi gereja itu sekedar rutinitas. Hati-hati. Karena kalau sudah jadi rutin, maka akan jadi dingin, gak berkembang. Kalau udah jadi rutin, gak ada rasanya lagi gitu. Capek iya, gak kemana-mana, kayak lari di treadmill. Capek tapi tetap di tempat. Lalu yang kedua, formalitas. Dari dulu begitu, ya udah, paling sering kan. Dari dulu begitu ya dilanjutin aja. Ini formalitas sekali. Walaupun memang ada nilai-nilai kadang-kadang, tetapi kalau hanya arahan tanpa penghayatan, maka ini formalitas. Lalu yang ketiga, misorientasi. Ketika pelayanan misi bilangnya untuk keluar, tetapi ujung-ujungnya balik ke dalam. Kita bagi-bagi makanan waktu Natal, supaya apa? Waktu Natal gereja kita aman, tidak kena bom, gitu ya. Kita bagi-bagi sedekah, supaya apa? Aman, dijaga. Kayaknya keluar, tetapi akhirnya balik lagi. Ini misi yang salah. Bukan begitu. Mari saudara-saudara, kita kembali mengingat. Saudara-saudara dan saya dikumpulkan di sini untuk sebuah misi. Kita bukan sekedar kumpul. Kalau sekedar kumpul, nonton konser aja cukup. Tetapi saudara-saudara dibekali untuk berfungsi sebagai garam dan terang di muka bumi. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara semua. Amin. Saat teduh untuk kita.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai orang percaya. Bukan hanya berkumpul dan suka ngumpul, tetapi mau diutus menghadapi tantangan zaman. Tuhan, tidak mudah menjadi orang Kristen. Betul, seperti yang firman Tuhan juga katakan, Engkau mengutus kami seperti domba ke tengah serigala. Bukan sesuatu yang mudah ya Tuhan menjadi pengikut Kristus, tetapi kami percaya ketika kami bersatu bersama-sama seluruh umat percaya, maka sesuatu yang mustahil dan berat ini akan menjadi ringan, dan tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk melaksanakan misi gereja, yaitu mengabarkan Injil kepada setiap orang yang kami temui, baik tempat kami kerja, tempat kami beraktivitas, dan juga di rumah kami sendiri. Biarlah kami bukan hanya rajin datang ke gereja, tetapi mempraktekkan Injil dalam kehidupan nyata. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan semangat ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya kami semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa seperti yang Kristus kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah gereja ini, GKI Wonosobo, di dalam pelayanannya, di dalam misinya untuk memberitakan damai sejahtera di kota Wonosobo ini, boleh mewujudkannya dalam beberapa tindakan nyata, termasuk di dalam pelayanan pendidikan sekolah Kristen. Tuhan, tentu tidak mudah, tapi kami bukan tidak berusaha. Biarlah Tuhan yang akan menolong majelis jemaat, pengurus yayasan, agar mereka dapat mempersiapkan sedemikian rupa supaya dalam pendidikan ini gereja justru berperan serta mencerdaskan kehidupan generasi selanjutnya. Biarlah generasi penerus bisa muncul dari kota Wonosobo, dan banyak orang yang terberkati melalui kehadiran sekolah ini. Dan kami pun juga bersyukur ketika GKI Wonosobo memiliki 4 bajam, Kesenet, Genting Sari, Tanjung Anom, Winong Sari, dan juga beberapa yang pelayanan yang lain. Engkau mempercayakan mereka bajam sebanyak ini, tentunya juga butuh kekuatan yang cukup besar. Engkau yang akan terus memperhatikan dan mencukupkan segala sesuatunya ya Tuhan, agar gereja ini akan terus berkarya. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan khusus, pelayan-pelayan penuh waktu, Pendeta Obaja, Pendeta Emeritus Daniel, juga Penatua Medarman, dan juga Bapak Dompas. Kami berdoa untuk mereka supaya mereka diberikan kekuatan dan kesehatian, agar di dalam pelayanan ini mereka akan terus membawa panji Kristus dimanapun mereka berada. Engkau yang akan berikan mereka segala kecukupan yang mereka perlu, segala kebutuhan, sehingga mereka benar-benar terlayani dan juga tercukupi, dan sehingga mereka dapat melayani dengan lebih lagi dengan apa yang mereka dapatkan juga cukupkan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk semua pelayan Tuhan, penatua dan juga aktivis yang terlibat. Engkau yang telah memanggil mereka, Engkau juga akan memperlengkapi mereka semakin giat, semakin hebat dimanapun mereka berkarya. Kami pun juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat di tempat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan mereka, pergumulan kesehatan, pergumulan finansial, pergumulan keluarga, dan pergumulan-pergumulan yang lain yang tidak mudah. Mampukan mereka untuk terus mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan mereka sendiri atau orang lain, tetapi semata-mata mereka mengandalkan kekuatan dari Tuhan, sehingga
yang sesuatu yang mustahil akan Tuhan juga berikan jalan keluar. Tuhan akan selalu berikan solusi yang terbaik yang asalnya dari Tuhan. Terakhir kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mampukan kami untuk terus berdoa untuk bangsa ini ya Tuhan. Walaupun banyak hal yang membuat kami kecewa, membuat kami kadang putus asa dan kehilangan harapan untuk bangsa ini. Tetapi jangan biarkan kutuk yang keluar dari mulut kami, tetapi berkat untuk bangsa ini. Biarlah pemimpin kami akan mengerti apa yang menjadi panggilan mereka, melakukan apa yang harus mereka lakukan. Anak-anak Tuhan yang Engkau tempatkan di pucuk pimpinan, Engkau akan lindungi dari segala tekanan, intimidasi dan pencobaan, supaya mereka akan terus bercahaya dan menerangi situasi yang gelap di dalam tempat itu. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami melalui mereka dan juga melalui doa-doa yang kami panjatkan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami naikkan semua ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat di GKI Wonosobo. Mohon maaf suara saya agak serak. Ya, di sini kami dari Paduan Suara Gema Sangkakala dari GKI Beringin Semarang. Kami ingin berterima kasih dan mengucap syukur atas penerimaan dari Bapak Ibu. Boleh menerima kami, boleh turut berpartisipasi dalam pelayanan dan ibadah di sini. Tentunya kami di sini bukanlah paduan suara yang sangat profesional. Kami di sini ada paduan suara keluarga. Jadi kemampuan kami di sini berbeda-beda. Sekiranya ada persembahan kami yang kurang, kami mohon maaf. Kami datang seperti halnya pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Tim, Pak Timotius Setiawan. Kami juga ingin mendukung jemaat Wonosobo di sini. Kita bangga
karena jemaat GKI Wonosobo punya bacem sampai 4. Semoga ini juga menjadi harapan dari GKI Wonosobo agar suatu saat, siapa tahu, lewat GKI Wonosobo bisa mengumpulkan semua jemaatnya dari bacem, bahkan dari semua gereja di sekeliling, bahkan dari semua gereja-gereja Jawa Tengah, berkumpul di suatu tempat, di suatu gunung sekitar sini. Kemarin kami melewati Keledung, panoramanya sangat bagus. Berdiri di depan hotel Keledung Pas kalau nggak salah, tapi di depannya itu hamparan gunung dari bawah sampai atas. Waktu saya di situ saya membayangkan Bapak Ibu, seandainya di situ adalah hamba Tuhan dan di gunung itu adalah orang-orang percaya kepada Yesus, dan kita semua di sana memuji Tuhan dari pagi sampai ke pagi berikutnya. Saya juga punya mimpi, kapan di dunia ini bisa ada lautan pujian terus menerus maraton. Inilah doa kami. Semoga lewat doa yang kami sampaikan, lewat 2 lagu yang akan kami nyanyikan ini, bisa juga boleh membawa inspirasi bagi jemaat di sini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.
Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita iringi persembahan dengan memuji Tuhan dari NKB 134 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah damai dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar orang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima, sehingga kami dapat mempersembahkan sebagian dari berkat tersebut. Mohon Tuhan berkenan menerima, menguduskan, dan memberkati, sehingga menjadi karunia yang hidup dan berguna bagi pengembangan gereja Tuhan di dunia, khususnya di Wonosobo.
Terima kasih ya Bapa. Doa yang tiada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, lamani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang dasar darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kenyatalah, lamani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara masing-masing, supaya oleh kekuatan dari Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.